Saya akan bicara tentang deret Fourier. Ada mungkin sebagian peserta yang sudah mendapatkan materi ini, ya. Saya akan sedikit mengulang, ya, apa itu deret Fourier, dan saya akan mengajak melihatnya dari sudut pandang yang lain, bisa jadi akan lebih mudah, ya. Yang jelas deret Fourier menyangkut suatu fungsi. Ya, fungsinya tidak harus kontinu, ya, tapi fungsinya piecewise continuous, begitu, integrable, dan memiliki periode, ya, jadi fungsinya periodik, ya. Jadi kalau P itu nanti saya sebut sebagai periodenya, jadi P itu periodenya, ya, periode. Maka ada banyak versi penulisan deret Fourier itu. Oke, seandainya sumbu X atau variabel X itu belum memiliki kesatuan sebagai sudut misalnya, ya, maka periode ini P ini diperlukan. Tapi kalau sumbu X atau variabel X itu sudah merupakan variabel sudut, maka P itu tidak diperlukan, ya. Tapi meskipun begitu ada beberapa jenis, tergantung pada bagaimana kita meletakkan titik nol itu, ya. Jadi ada yang meletakkan titik nolnya begini. Jadi ini titik nol, X sama dengan 0. Kemudian di sini periodenya. Jadi X sama dengan P, ya, X sama dengan P. Ada juga yang meletakkan begini, ya. Jadi ini titik nol, ini P, ini minus P, begitu. Ya, ini minus P. Ada seperti itu juga. Nah, ini keduanya akan saya tulis. Ya, keduanya saya akan tulis, ya. Jadi pertama fx, suatu fungsi yang periodik, ya, sebesar P, itu akan ditulis sebagai deret, ya, A0 per 2, ya, ini A, ya, A0 per 2 ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite, ini AN dikalikan dengan cosinus, ya, 2n dx per P, ya. Kemudian ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite bn sinus, ya, n px 2n px per P, ya, begitu. Dalam hal ini AN, ya, itu diberikan 2 per P integral 0 sampai dengan P, gitu, fx, ya, fx, kemudian dikalikan dengan cosinus, ya, 2p n x per P dx. Ini untuk membedakan, ini saya pakai x aksen, ya, x aksen. Jadi variabel dummy, ya, ini variabel dummy karena muncul dalam sebagai variabel integral, ya. Kemudian Bn itu diberikan oleh sama 2 per P integral 0 sampai dengan P fx aksen, ini sinus, ya, sinus 2p n x aksen per P, ya, dx aksen. Oke. Jadi sebuah fungsi periodik ditulis sebagai kombinasi linear dari fungsi kosinus dan fungsi sinus. Oke. Nah, di mana otomatis orang harus menentukan AN dan BN, ya. Kemudian AN diberikan oleh persamaan ini, kemudian BN diberikan oleh persamaan ini. Oke. Jadi nanti fungsi-fungsi, sebagai contoh fungsi-fungsi yang pundak, ya, fungsi gergaji dan sebagainya itu bisa dituliskan secara kontinu pendekatan dengan menggunakan deret semacam ini, ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ini. Jadi fx itu dituliskan sebagai, ya, dengan jalan yang ini, ya, yang kedua ini, sama A0 per 2 ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite, ini AN cosinus, ya, n dx, ya, per P. Jadi di sini, ya, jadi ini bukan 2P tapi 2NP tapi cukup NP, ya, ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite Bn, ya, lalu dikalikan dengan sinus n px
per P. Gitu. Nah, untuk menentukan tetapannya, koefisiennya ya AN itu di sini. Jadi AN itu A0 ya, mulai A0 itu sama dengan 1/P dikalikan dengan integral dari minus P sampai dengan P ya. Ini fx ya, dx ini pakai aksen ya. Kemudian AN ya, AN itu untuk n 1, 2, 3, 5, 4 dan seterusnya, ini 1/P integral minus P sampai dengan P ya. Di sini adalah fx aksen dikalikan dengan kosinus ya, n px per P ya aksen ya, dikalikan dengan dx aksen ya. Kemudian dn itu sama dengan 1/P ya, 1/P dikalikan integral ini ya, minus P sampai dengan P f x aksen ya, ini adalah sinus n p x per P x aksen ya, dikalikan dengan dx aksen. Nah itu dua cara ya menuliskan deret Fourier dari suatu fungsi. Good. Nah, saya akan ingin mengajak ya para peserta sekalian melihat penulisan semacam ini dengan cara yang lain ya. Tapi yang jelas saya kira banyak sekali teknik-teknik bagaimana menghitung koefisien ini. Jadi di sini tugas kita adalah menghitung koefisien deret tadi. Jadi AN dan BN. Itu aja. Jadi rumusnya sudah ada. Nah, biasanya nanti dengan melihat karakteristik dari fungsi fx itu sebagai fungsi ganjil, gasal atau fungsi genap. Nah, itu akan menentukan apakah AN-nya yang lenyap atau BN-nya yang lenyap. Itu bergantung pada apakah fungsi itu ganjil atau gasal atau genap. Jadi sebagai contoh misalnya gini. Jadi kalau fungsi fx aksen itu untuk kasus yang kedua nih ya, untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang ketiga, yang pertama ya itu sepertinya nanti harus terkait dengan simetri terhadap titik x sama dengan setengah P itu ya. Kalau terhadap titik setengah P itu grafik fungsi itu simetris ya, maka berarti fungsi gasal genap. Tapi kalau antisimetris, jadi yang baliknya begitu misalnya, maka itu fungsi gasal relatif terhadap x sama dengan setengah P ya, jadi begitu. Nah, kalau untuk fungsi gasal ya, maka lihat ya, jadi kosinus ini nanti jadi gasal ya. Jadi kosinus itu genap ya, kosinus itu genap ya, kosinus itu fungsi genap. Kalau fungsi fx aksen itu fungsi genap ya, maka hasilnya keseluruhannya adalah fungsi genap ya. Tapi di sini fungsi gasal. Kalau sebaliknya fx aksen itu fungsi gasal ya, genap. Kemudian ini fungsi gasal. Jadi keseluruhan fungsi gasal. Tapi karena integralnya dari 0 sampai dengan P, nanti gasal genapnya bergantung pada ini tadi. Ya, itu juga akan lenyap gitu ya. Oke. Jadi nanti dilihat untuk menghitung itu. Jadi tidak perlu menghitung koefisien AN untuk BN kalau kita mengetahui gasal genapnya fungsi fx yang kita tinjau itu ya. Good. Itu saya kira mungkin sudah disampaikan, tapi intinya bahwa deret Fourier itu adalah penulisan suatu fungsi yang mungkin perilakunya tidak smooth ya, tidak kontinu ya. Tapi kita ingin menuliskan sebagai fungsi yang kontinu sebagai pendekatan gitu. Jadi sebagai contoh fungsi yang gergaji ya, fungsi gergaji itu istilahnya begitu. Nah, itu bagaimana menuliskan tidak kontinu, kalau turunan pertama tidak kontinu ya. Jadi atau apalagi fungsi yang di bawah sebelum ini misalnya 1 di atas ini min 1, ini 1 gitu ya. Atau di sini min 1 nilainya ini 1. Jadi ada diskontinuitas di titik 0 itu. Bagaimana itu dituliskan sebagai fungsi yang kontinu, secara kontinu, sebagai pendekatan gitu ya, maka orang menggunakan deret Fourier ini. Oke, nah sekarang kita coba menuliskan ya. Jadi kalau kita perhatikan dulu yang pertama ini ya, Oh ya, sebelum itu ada satu lagi ya,
kompleks ya, deret kompleksnya. Jadi deret kompleks. Deret kompleks ya. Jadi ini suatu fungsi kompleks ya, fx itu fungsi kompleks ya. Fx itu ditulis ya dengan menggunakan apa namanya sigma n itu dari minus infinite sampai dengan infinite, lalu alpha n e pangkat minus i, nggak pakai minus ya, i nx gitu. Ya dalam ini alpha n itu biasanya ditulis sebagai seper 2pi gitu ya, dikalikan integral apa namanya minus pi sampai dengan pi. Nah ini apa x itu, ini x itu diantara nilai x itu antara minus pi sampai dengan pi gitu ya, itu x nya ya. Nah ini ditulis apa namanya fx itu lalu dikalikan dengan e pangkat apa i nx dx gitu ya, ditulis seperti itu. Ini pakai minus ya, pakai minus. Ya, jadi begini, apa namanya alpha n itu, ini untuk deret kompleks gitu. Jadi fx itu fungsi bervariabel real, tetapi nilainya kompleks ya, nilai kompleks ya. Lalu dituliskan sebagai apa namanya kombinasinya dari e pangkat i nx ya. Dalam hal ini alpha n koefisiennya itu ditulis sebagai ini. Ini juga deret Fourier ya. Ini juga deret Fourier. Jadi deret Fourier bukan hanya menyangkut apa namanya fungsi sinus kosinus, tapi juga ini. Nah ini sebenarnya juga bisa dari situ juga bisa diperoleh juga ya, dengan menuliskan misalnya apa namanya kosinus itu dinyatakan dengan ini e pangkat i nx itu. Oke, nah sekarang saya ajak untuk melihatnya dengan cara yang berbeda ya. Good, saya lihat yang pertama ini dulu ya. An ini saya substitusikan ke sana ya. Jadi kalau karena itu saya dapatkan ini fx ya, itu sama dengan ya, fx itu sama dengan A0 ini setengah ya, A0 nya adalah ini, jadi A0 nya diberikan kalau ini, jadi ini n nya sama dengan 0 ya, jadi 2 ya, 2 per p ya, setengah dikalikan 2 per p ya. Lalu integral 0 sampai dengan p gitu ya, integral 0 sampai dengan p. Lalu di sini ada fx aksen, sebentar ya, fx aksen. Oke. Nah ini untuk n sama dengan 0 ini kan 1 ya, jadi ini dx aksen, dx aksen. Ya tentu saja ini bisa dicoret ya, bisa dicoret. Nah ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite ya, n dari 1 sampai dengan infinite. An nya saya masukkan sini, jadi apa ini mestinya adalah 2 per p integral 0 sampai dengan p gitu ya. Lalu di sini ada fx aksen dikalikan dengan kosinus ya, kosinus 2pi n x aksen per p. Ini dx aksen dalam kurung ya, baru dikalikan ini, dikalikan ini ya, dikalikan dengan apa namanya kosinus ya 2pi n x per p ya. Jadi ini sekiannya adalah an ya, an ini saya substitusikan sini. Good, masih satu step lagi ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite, lalu dalam kurung 2 per p gitu, integral 0 sampai dengan p. Ini adalah fx aksen. Nah ini sinus ya, sinus ya 2 n pi x aksen per p ya. Ini dx aksen ya, dx aksen. Lalu dalam kurung ya, ini adalah bn ini ya, ini bn. Lalu adalah sinus ya 2pi ya, n x aksen per p ya gitu. Jadi apa ungkapan atau persamaan yang menyatakan koefisien ini saya masukkan, substitusikan ke dalam deretnya itu. Diperoleh seperti itu ya, diperoleh seperti itu ya. Nah masih ada langkah berikutnya ya.
Jadi ini bisa saya tulis sebagai yang pertama ya, yang pertama. Oke, itu bisa apa namanya saya tulis apa ya. Jadi nanti integral ini ya. Good. Ya. Jadi ini ada seper P ya, ada seper P. Itu saya tulis sebagai ini integral 0 sampai dengan P gitu ya. Ini seper P, seper akar P, maaf ya, seper akar P dikalikan dengan F, ya, dikalikan dengan apa namanya F, ya, X aksen dx, ya. Lalu semuanya saya kalikan dengan seper akar P. Good ya. Jadi ini P itu saya pisah, saya tuliskan sebagai seper akar P dikalikan dengan seper akar P, ya. Nah, seper akar P saya masukkan ke sini, ya. Seper akar P yang lain saya taruh di luar, ya, saya taruh di luar. Nah, kemudian yang ini juga begitu, ya, ini juga begitu. Oke, jadi ini sigma n dari 1 sampai dengan infinite, ya. Kemudian ini ada 2 di situ, ya. Ini saya tulis yang pertama, ya, dalam kurung, ya. Akar dari integral 0 sampai dengan P, ya, akar 2 per P, ya, akar 2 per P. Oke. Nah, kemudian ini saya kalikan dengan kosinus ini, ya, 2 pi n x aksen per P, ya. Lalu ini semuanya saya tulis dalam kurung lagi. Ini kurungnya saya ganti kurung siku aja ya, ini kurung biasa, ya. Oke. Lalu saya kalikan dengan apa namanya ini, jadi akar 2 per P. Jadi 2P ini saya pisah jadi akar 2 per P dikalikan akar 2 per P, ya. Yang satu saya sisipkan masuk ke sini, yang lain saya kalikan dengan ini, jadi kosinus 2pi nx per P, ya. Oke. Ini jadi ini mestinya sampai di sini ya, ini mestinya sampai di sini, sampai di sini ya. Nah, yang terakhir ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite sama ya, sama seperti itu. Jadi 0 sampai dengan P, lalu di sini ada akar ya 2 per P, lalu dikalikan dengan sinus ya. Dx-nya belum ada ya, sorry. Di sini mestinya adalah dx aksen. Ya, ini dx aksen, kemudian dalam kurung siku, lalu di sini akar ya, akar 2 per P, ya. Sinus 2 pi n x aksen per P, ya. Oke, dalam kurung, nah ini dx aksen, ya. Lalu ini akar 2 per P, lalu di sini apa namanya sinus ya, sinus ya 2 pi n x per P, ya. Oke, ya. Itu apa namanya penulisan dari atas ya, ini sama ya, jadi karena hanya apa bentuk tadi saya masukkan, lalu saya istilahnya atur ya, saya atur suku-suku atau faktor-faktor di sana itu. Good. Apa yang kemudian akan kita lakukan ya? Ini, jadi yang akan kita lakukan ya, yang akan kita lakukan seperti ini. Ya. Sebagai contoh ini ya, jadi apa yang ada di dalam kurung yang pertama ini, ya, saya akan definisikan sebagai V0 suatu fungsi x itu sama dengan akar seper P, ya. V0x itu saya definisikan sebagai fungsi yang nilainya akar seper P, ya. Jadi apa yang ada dalam tanda kurung ini, ya, atau yang ya tadi itu apa namanya boleh saya sebut sebagai V0 dot F gitu. Ya, V0 dot F, ya. Kata-kata dot ini mungkin memberi petunjuk pada kita bahwa ini nanti ada kaitannya dengan dot produk ya, dan ini saya tulis sebagai integral
ya, integral 0 sampai dengan P, ya, V0 ya, akar seper P dikalikan F X aksen, ya, X aksen dx aksen. Ini ya, apa yang ada dalam tanda kurung ini, ya, ini X aksen, ya. Oke, ya. Kemudian saya perkenalkan Vn X, ya, itu sama dengan ini, ya, fungsi yang ada di sini. Oh, ini maaf, ini masih ada kekurangan, ya. Jadi maaf, ini mestinya masih dikalikan dengan f x aksen, ya. Sorry, maaf ya. Ini dx aksen. Karena tergesa-gesa, ya, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Ya. Ini integral ini, lalu saya gantikan dengan fx aksen, gitu ya, dx aksen, oke. Lalu tutup kurung, lalu saya gantikan dengan akar seper 2 per p, ya, 2 per p, lalu saya kalikan dengan kosinus, ya, kosinus 2 n p x, ya, per p. Good. Ya, saya koreksi. Ya, ada apa namanya, f di sana, ya. Oke, jadi ini saya definisikan sebagai akar seperti 2 per p, ya. Lalu saya kalikan dengan kosinus, ya, 2 n p x, ya, per p, ya. Jadi itu terlihat di paling sini, ya. Jadi akar 2p kosinus 2 n px per p, ya. Good. Nah, sehingga kemudian apa yang ada dalam tanda kurung ini belum dihidupkan. Ya, apa yang ada dalam tanda kurung ini, ya, ya, itu boleh saya tuliskan kemudian sebagai v0.f, vn.f. Dan itu kalau saya tuliskan ini akan sama dengan integral 0 sampai dengan p, gitu ya, akar 2 per p, ya, lalu ini apa namanya dikalikan dengan itu kosinus, ya, 2n dx aksen per p, ya, lalu dikalikan dengan f. Jadi semua ini dalam kurung itu saya kalikan dengan f x aksen, gitu ya, lalu dx aksen. Nah, yang berikutnya un, ya, x itu saya definisikan sebagai akar 2p, lalu ini sinus, ya, 2, sebentar nih, biar saya kasih atau sekalian sama, ya, Bapak, 2n 2p n, ya, 2pn x per p itu. Dan apa yang ada dalam tanda kurung ini, siku ini, ya, itu kita bisa tuliskan, saya akan tuliskan sebagai un.f, un.f, ya. Dan ini dihitung sebagai integral 0 sampai dengan p akar 2 per p dikalikan dengan kosinus, ya, sinus, ya, sinus 2p n x aksen per p, ya, dikalikan tanda kurung tutup, ya, x aksen dx aksen. Good. Nah, tentu ini bisa ditulis sebagai integral 0 sampai dengan p, gitu ya, apa namanya, v n, ya, x aksen dikalikan f x aksen, ya, dx aksen. Good. Nah, bagian ini bisa kita tuliskan sebagai integral 0 sampai dengan p apa, u n, ya, x aksen f x aksen dx aksen. Good. Nah, sampai di sini, ya, oleh karena itu kita kemudian bisa menuliskan fungsi fx tadi itu sebagai ini, ya, dot produk antara apa namanya v0 dengan f, ya, saya kalikan dengan v0x, ya, lalu ditambah dengan sigma
apa namanya n dari 1 sampai dengan infinite, ya, dot produk antara Vn dengan f gitu, ya, dikalikan dengan Vnx, ya, yang terakhir ditambah dengan apa namanya sigma n dari 1 sampai dengan infinite, ya, un dot f, ya, dikalikan dengan apa unx gitu. Jadi deret Fourier tadi kemudian bisa dituliskan, ya, seperti ini, ya. Oke. Nah, biasanya orang juga menulis ini, ya, mungkin untuk membiasakan. Ini kenapa saya pakai dot ini, ya, kenapa saya pakai dot ini mungkin membawa kebiasaan kita, ya, hasil kali skalar itu kita tulis sebagai dot. Tapi boleh juga Anda menuliskan dengan ini. Jadi P, ya, n dot f itu Anda tulis sebagai ini Vn, ya, kemudian f itu. Silahkan, ya, kalau menulis seperti itu. Kemudian apa namanya un dot f itu sama dengan unf gitu, ya. V0 dot f itu Anda tulis sebagai v, ya, v0 dot f. Silahkan tulis seperti itu. Nah, yang menarik di sini, ya, ini kita pahami sebagai hasil kali skalar, ya, hasil kali skalar antara dua buah fungsi Vn dan fungsi f, ya. Demikian juga ini kita pahami sebagai hasil kali skalar antara fungsi un dengan fungsi f, ya. Demikian juga ini adalah hasil kali skalar antara v0 dengan f. Sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh dot product dalam pengertian yang sudah kita bicarakan dulu sejak SMA, ya, SMA. Hanya perumusannya tidak menggunakan sudut, ya, tidak menggunakan sudut, ya, tapi perumusannya tadi dot product ditentukan dengan menggunakan integral, ya. Jadi integral kedua fungsi itu, ya, dikalikan, ya, itu hasil kali skalarnya, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan hal ini, ya? Nah, kalau kita sudah mendapatkan apa namanya ungkapan itu, ya. Oke. Nah, ini kemudian coba, ya, orang bisa menghitung. Jadi kalau orang sudah punya dot product ini, panjang dari V0, ya, mestinya sama dengan akar dari dot product antara V0 dengan dirinya sendiri, ya, gitu. Nah, kalau kita hitung dot product antara V0 dengan V0, ya, ini bisa sama dengan akar dari integral 0 sampai dengan P, ya. V0-nya apa V0-nya? Seperakar P, ya. Jadi ini seper P, ya, dx aksen, ya. Nah, ini hasilnya berapa? Pangkat setengah, ya. Hasilnya adalah integral ini hasilnya 1 pangkat setengah 1. Jadi vektor 0 itu V0 itu, ya, bukan vektor 0, V0 itu panjangnya satu-satuan, ya. Good. Nah, Anda juga bisa ngecek, ya, dengan cara yang sama bahwa panjang UN, panjang VN itu juga satu-satuan, ya, ya. Nah, kita bisa cek, ya. Kemudian panjang VN, ya, panjang VN mungkin dicek sendiri, ya. Jadi saya pikir tidak sulit. Ini integral, ya, integral akar dari, ya, integral 0 sampai dengan apa namanya P gitu, ya, tentu adalah Vn x aksen dikalikan dengan Vn atau saya tulis apa namanya runtut, ya, runtut. Jadi ini akar dari apa namanya Vn dot Vn. Nah, Vn dot Vn itu apa? Vn dot Vn itu adalah integral 0 sampai dengan P, ya, Vnx, gitu, ya, dikalikan dengan Vnx dx, ya. Ini aksen aja, pakai aksen, ya, pakai aksen. Good, lalu pangkatkan setengah. Good. Oke, nah ini kalau dituliskan secara lebih eksplisit, mestinya ini sama dengan, ya, akar dari integral 0 sampai dengan P apa? 2 per P, ya, dikalikan dengan apa namanya kosinus, ya, kuadrat dari 2pi n x aksen per P, ya, dikalikan dx aksen, pangkatkan setengah.
Ya, saya rasa integral ini tidak sulit ya, integral yang sudah biasa Anda selesaikan di itu. Nah ini kalau Anda hitung, ya itu nilai semua ini sama dengan 1. Ya, ini sama dengan 1. Ya demikian juga panjang apa namanya UN, ya itu juga 1. Ya caranya sama. Ya, caranya sama. Jadi akar dari UN dot UN. Ya. Ya. Jadi akar dari integral perkalian antara UN dengan UN. Ya. Oke itu. Nah kemudian fakta yang berikutnya yang juga penting, ya juga penting adalah ini. Fakta yang juga penting adalah bahwa hasil kali skalar antara U0 dengan UN, ya jadi yang penting kemudian adalah dot produk hasil kali skalar antara Vn dengan Vn aksen, ya, itu sama dengan 0. Ya, untuk n, n aksen yang n tidak sama dengan n aksen, ya, n itu dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya dengan n tidak sama dengan n aksen. Ya, jadi Vn dan Vn aksen itu boleh dikatakan karena dot produknya itu apa namanya 0, maka dikatakan ortogonal, ya ortogonal. Oke, lalu Vn ya dot dengan UN aksen, ya itu juga sama dengan 0. Untuk n, n aksen, ya itu sama dengan 1, 0, ya 2, 3, 4, sorry 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Oke, tentu U0 nggak ada. Jadi U itu dari U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Nah, yang terakhir UN dot UN aksen itu juga sama dengan 0. Ya, untuk apa namanya n, n aksen dari 1, 2, 3 dan seterusnya dengan n tidak sama dengan n aksen. Nah, jadi kita memiliki di sini sebuah himpunan, ya, sebuah himpunan mulai dari V0, V1, lalu U1, ya, V2, U2 dan seterusnya. Dan himpunan ini dikatakan himpunan yang ortonormal. Kenapa? Karena himpunan ini dot produknya satu dengan yang lain itu sama dengan 0, ya, saling ortogonal, ya saling ortogonal dan panjangnya masing-masing satu satuan. Ini tadi saya katakan kita hitung, ya tunjukkan bahwa panjangnya masing-masing satu satuan. Good, ini fakta penting, ya. Jadi ternyata deret Fourier yang kita terima seperti tadi buku, ya itu ternyata bisa kita lihat dengan cara yang lain. Kita bisa lihatnya ternyata merupakan kombinasi linear dari fungsi-fungsi yang ortonormal, ya ortonormal. Nah ini mungkin mengingatkan kita pada ungkapan dulu bahwa kalau kita punya fungsi vektor a, ya, yang ditulis sebagai ax i ditambah a y j ditambah dengan a z k. Ingat himpunan i, j dan k, ya itu merupakan himpunan yang ortonormal, panjangnya satu satuan, ya dan apa namanya saling tegak lurus ortogonal satu dengan yang lain, ya. Dan ternyata komponen a nomor x misalnya itu diperoleh dari dot produk antara i vektor satuan i dengan a, gitu vektor a. Sehingga kemudian demikian juga ya az itu adalah dot produk antara vektor j dengan vektor a. Demikian juga AZ itu adalah dot produk antara vektor K dengan vektor A. Gitu. Dengan demikian maka kita bisa tuliskan vektor A itu, ya sama dengan apa? I dot A dikalikan dengan I ditambah, ya J dot A dikalikan dengan J, ya lalu ditambah dengan apa? K dot A dikalikan dengan K, atau ditulis kalau dengan notasi itu sigma I
dari 1 sampai dengan 3 gitu ya. Lalu di sini apa? EI dot A dikalikan dengan EI. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ini tadi ya. Jadi dot produk antara V0 dengan F lalu dikalikan V0 X ya. Dot produk dikalikan dengan jumlahan tadi V1, V2 dan seterusnya ya, Vn dot dengan F lalu dikalikan dengan Vnx. Demikian juga UN ya. Jadi fungsinya sama, miripnya ya, mirip ya, bentuknya sama ya. Jadi kita dapatkan ungkapan ini ya. Jadi ternyata kita punya ungkapan deret Fourier itu mirip dengan ungkapan penguraian vektor ya, penguraian vektor. Nah, ini cara pandang yang sedikit berbeda ya. Kita mengungkapkan deret Fourier itu ya sebagai penguraian fungsi sebagai anggota suatu ruang vektor ya, di mana di sana ada konsep produk skalar ya. Produk skalarnya diberikan oleh ungkapan ini tadi. Jadi kalau ada dua buah fungsi f ya dan g diambil produk skalar gitu ya, maka ini hasilnya adalah integral 0 sampai dengan p ya fx gx ya dikalikan dx. Nah, ini konsep hasil kali skalarnya. Jadi kita di sini berbicara sebuah ruang vektor ya yang beranggotakan fungsi-fungsi gitu ya. Dan di dalam ruang vektor yang beranggotakan fungsi-fungsi itu kita mendefinisikan hasil kali skalar dot produk ya antara dua buah vektor fungsi ya. Dalam hal itu karena vektor seperti yang saya katakan dulu, karena fungsi-fungsi itu adalah anggota ruang vektor, maka boleh juga disebut sebagai vektor ya. Dot produk antara dua buah fungsi sebagai vektor itu ya. Kemudian di sana juga ternyata kita temukan salah satu contoh himpunan ortonormal yang maksimal istilahnya, yang kemudian bisa digunakan untuk menuliskan anggota-anggota fungsi itu, anggota-anggota vektor itu, ruang vektor itu yang berbuah fungsi-fungsi periodik itu tadi, itu sebagai kombinasi linear dari ini fungsi-fungsi yang sifatnya ortonormal tadi, yang bentuk himpunan ini tadi, gitu. Mirip apa yang bisa kita lakukan untuk vektor biasa itu, vektor A ya sebagai kombinasinya dari vektor I, J, dan K, di mana I, J, dan K itu adalah vektor-vektor yang saling tegak lurus dan panjangnya satu satuan atau himpunan yang ortonormal. Ya, jadi ini himpunan yang ortonormal dan berperan sebagai basis di dalam ruang vektor yang kita bicarakan itu. Oke. Nah, dalam hal ini ruang vektor yang kita bicarakan tidak lain adalah suatu ruang yang terkenal sebagai ruang berproduk skalar yang lengkap, ya, yang kita sebut sebagai ruang Hilbert. Ini contoh ruang Hilbert ya. Ruang Hilbert yang beranggotakan semua fungsi ya, pada interval 0 sampai dengan p, gitu ya. Yang definisi itu fungsi real yang karena intervalnya itu tertutup otomatis square integrable ya. Dan kita memiliki setiap fungsi anggota ruang Hilbert itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear ya dari himpunan ortonormal tadi ya. Jadi kita melihat deret Fourier itu sebagaimana vektor. Maka sebenarnya nanti ya, ini pun juga disebut sebagai deret Fourier. Jadi penulisan vektor atas komponen-komponen sebagai kombinasinya dari himpunan yang ortonormal semacam ini disebut juga sebagai deret Fourier. Ya, deret Fourier bukan hanya yang kita sampaikan tadi, tapi juga ini. Oke. Ya, itu satu sudut pandang ya. Satu sudut pandang. Jadi artinya sebelum saya pindah ke hal yang lain. Jadi kita punya suatu ruang itu akan saya sebut sebagai L kuadrat ya 0, pi ya. Himpunan yang beranggotakan semua fungsi ya yang square integrable ya di dalam interval 0, p itu tadi ya. Jadi itu ya, sehingga kalau suatu fungsi itu anggota L kuadrat 0p, square integrable itu maksudnya begini ya. Jadi integral 0 sampai dengan p ya f x kuadrat dx itu kurang dari infinite gitu. Ya, himpunan sebuah fungsi yang terdefinisi dari 0 sampai dengan p
Oke, sedemikian rupa sehingga apa namanya integralnya kuadrat ya, integral kuadratnya itu sama kurang dari infinite. Nah, kalau suatu fungsi itu square integrable ya, anggota L kuadrat 0,p ya, maka kemudian kita bisa menuliskan apa namanya ya, f itu sebagai deret Fourier semacam ini tadi. Oke. Nah, di dalam ruang ini ada produk skalar ya, ada produk skalar. Kalau saya punya f dan g misalnya anggota L kuadrat 0,p gitu, maka produk skalar antara f dan g ditulis seperti ini, atau mungkin ada suka dengan ini apa namanya notasi seperti ini gitu ya. Maka ini akan sama dengan integral 0 sampai dengan p fx ya gx dx gitu ya. Jadi kalau integral integral produk didefinisikan semacam ini, maka ini tadi. Jadi fungsi f itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari v0, v1, v2, v3 dan seterusnya, lalu u1, u2, u3, u4 dan seterusnya. Di mana apa namanya v0 seperti ini, vn seperti ini, lalu un seperti ini. Gitu ya. Jadi bayangkan, jadi kita bisa bayangkan sekarang ini mirip dengan apa namanya himpunan vektor-vektor dalam 3 dimensi itu, di mana setiap vektor bisa dituliskan sebagai kombinasinya dari vektor i, j dan k. Good ya. Nah, itu deret Fourier ya, di mana apa namanya basisnya itu adalah ini kosinus dan sinus ya. Basisnya adalah kosinus dan sinus. Untuk penulisan deret Fourier yang apa namanya yang kedua tadi, silahkan apa namanya dituliskan dengan cara yang sama ya. Nah, demikian juga sebenarnya tadi deret Fourier yang kompleks ya, deret Fourier yang kompleks, di mana fx itu dituliskan sebagai sigma apa n dari minus infinite ya, minus infinite sampai dengan infinite ya. Di sini ada alpha n gitu, lalu di sini ada e pangkat minus e pangkat i nx gitu ya, e pangkat i nx. Good. Nah, di mana alfa itu tadi sama dengan apa? Seper 2pi dikalikan integral 0 sampai dengan dari minus pi sampai dengan pi gitu ya. Kemudian di sini ada apa namanya produk skalar apa perkalian antara fx ya dengan e pangkat minus i nx gitu. Nah, sama. Kemudian ini kalau ini saya substitusikan ke sini ya, kita dapatkan sigma n minus infinite sampai dengan infinite gitu ya. Lalu apa kemudian kita bisa tuliskan ini alpha n dimasukkan seper 2pi ya, integral 0 sampai dengan min pi sampai dengan pi gitu ya. Kemudian di sini ada fx ya, kemudian ada kita atur ya e pangkat minus i nx, ini aksen dx, ini dx ya, dx aksen ya, ini aksen juga. Oke, ini alpha n dikalikan e pangkat minus i nx ya. Nah, seperti tadi ya, ini akan sama dengan sigma n dari minus infinite sampai dengan infinite ya. Lalu seper 2pi itu saya pisah sebagai seper akar 2pi dikalikan seper akar 2pi ya. Jadi yang pertama seper akar 2pi saya tulis di sini minus pi sampai dengan pi ya. Kemudian apa namanya di sini ada seper akar 2pi saya dalam kurung e pangkat minus i nx aksen, lalu dikalikan ya dengan apa namanya fx aksen dx aksen. Oke, ini sebagai apa alpha n yang sebagai alpha n tadi ya. Ini kemudian ini saya kalikan dengan apa seper ya akar 2pi dikalikan e pangkat i nx ya. Nah, kemudian kita tuliskan dalam hal ini apa namanya u v sudah, lalu b ya, b x ya kita definisikan sebagai seper akar 2pi dikalikan e pangkat i minus i nx gitu. Sorry, ini plus ya plus nx.
seperti itu ya. Maka kemudian ini tadi bagian ini, jadi bagian yang ada di sini, lalu kita definisikan sebagai apa? B ya dot f gitu ya, di mana di sini kita definisikan sebagai integral ya minus p sampai dengan p w asterisk f ya, b asterisk f, b x ya, f x dx. Ini sebagai hasil kali skala dot produknya ya antara w dengan f. Oke. Nah, bisa dicek dengan mudah bahwa ini Wn ya, ini Wn, ini Wn, ini Wn. Nah, bisa dicek dengan mudah ya bahwa dot produk antara Wn dengan Wn aksen itu sama dengan delta n aksen. Juga ortonormal di sini ya, juga ortonormal. Jadi Wn dot Wn aksen itu sama dengan delta n aksen. Jadi 0 kalau n dan n aksen itu beda, sama dengan 1 kalau n sama dengan n aksen ya. Nah, dengan demikian maka kita bisa menuliskan ya deret Fourier kompleks itu tadi sebagai apa? Mirip dengan apa yang kita bicarakan tadi. Ini kalau saya tulis di sini ya. Kalau saya tulis di sini ya, maka fungsi fx itu tadi itu bisa saya tuliskan sebagai apa namanya sigma n dari minus infinite sampai dengan infinite gitu, lalu dot produk antara Bn dengan f ya, lalu dikalikan dengan Bnx. Ini bilangan ya, bilangan yang berindeks m gitu. Nah, lihat ya, jadi ini tentu juga mirip dengan tadi sigma a vektor a sama dengan sigma i dari 1 sampai dengan 3 ya, ei dot a dikalikan ei. Ini ei nya ya, ini a nya itu. Jadi deret Fourier kompleks juga bisa dituliskan sebagaimana vektor tadi. Nah, dalam hal ini ya, dalam untuk bagian ini deret Fourier kompleks ini, fx adalah anggota fungsi kompleks ya, anggota suatu ruang yang suatu ruang atau suatu himpunan yang beranggotakan semua fungsi kompleks pada interval minus pi sampai dengan pi yang square integrable. Ya, miripnya tadi yang square integrable ya. Sehingga kemudian ini saya sebut sebagai fungsi L kuadrat minus pi, pi. Tapi kompleks ya, jadi saya tulis pakai C itu, kompleks. Jadi fungsi kompleks. Jadi setiap fungsi kompleks yang square integrable di sini di L kuadrat minus pi, pi itu bisa dituliskan sebagai deret Fourier kompleks. Ya, di mana koefisiennya sesungguhnya adalah hasil kali skalar antara suatu himpunan yang ortonormal ya Vn, di mana Vn tadi sama dengan ini ya, diambil dot produk dengan f, itu koefisiennya ya. Oke, itu apa namanya yang berikutnya ya. Oke, jadi kita lihat di situ bahwa penulisan deret Fourier ya itu sesungguhnya memberikan informasi ya yang lebih enak dilihat ya, sebagaimana vektor dalam ruang biasa tadi. Jadi vektor A dituliskan sebagai kombinasinya dari apa namanya I, J, dan K. Nah, di dalam hal ini orang bicara ruang vektor yang beranggotakan vektor-vektor klasik itu. Nah, sekarang kita bicara ruang vektor yang anggotanya fungsi-fungsi. Yang pertama tadi ini fungsi-fungsi yang square integrable di dalam interval 0 sampai dengan P, real. Nah, yang ini tadi ya untuk deret Fourier kompleks itu ya, kita bicara tentang ruang vektor yang beranggotakan fungsi-fungsi kompleks, bernilai kompleks yang square integrable ya, dengan domain antara dari minus pi sampai dengan pi ya. Dan itu pun kita menemukan satu himpunan ortonormal di mana setiap fungsi di sana bisa dituliskan seperti ini. Nah, mungkin ada yang ditanyakan, apakah kemudian hanya ada satu-satunya himpunan ortonormal di dalam ruang misalnya di sini L kuadrat 0 sampai P itu hanya ini, apakah satu-satunya itu hanya
hanya apa namanya ini tadi ya, apakah itu satu-satunya kumpulan yang ortonormal, himpunan yang ortonormal di dalam L kuadrat 0P? Tidak. Jadi ini sebenarnya hanya salah satu dari ya, ini hanya salah satu dari himpunan ortonormal yang ada di L kuadrat 0,P. Demikian juga ini tadi Bn ya, W1, W2, W3, W mulai dari minus infinite sampai infinite ya. W0, W1, W-1, W-2, W-2 dan seterusnya. Ya, itu bukan satu-satunya himpunan ortonormal di L kuadrat minus P, P, ini, kompleks ini. Jadi masih ada yang lain, ya, masih ada yang lain. Oke, jadi orang bisa saja mencari, ya, apa namanya di sini, misalnya ya, mencari himpunan apa namanya ortonormal yang lain selain apa ini. Nanti saya tunjukkan ada yang lain, ya, selain ini tadi. Oke, saya rasa itu cukup jelas ya. Jadi dari deret Fourier yang biasa itu, lalu kita simpulkan ya bahwa deret Fourier itu sesungguhnya adalah penulisan suatu fungsi dalam ruang Hilbert, ya, ruang L kuadrat ya 0P dalam kasus ini ya, sebagai kombinasi linear ya dari himpunan ortonormal yang maksimal. Himpunan ortonormal yang dimaksud untuk kasus ini adalah ini tadi yang beranggotakan V0, Vn dan Un. Itu. Good. Itu pengantarnya. Ya, pengantarnya begitu. Saya akan lanjutkan, mungkin difoto dulu ya. Saya akan lanjutkan deret yang lain. Ya, deret yang lain. Semoga bermanfaat bagi Anda. Ya. Good. Kalau hanya bicara deret Fourier, kemudian bagaimana menghitung apa namanya koefisien, itu saya rasa Anda bisa berlatih ya, karena rumusnya juga sudah ada, tinggal masukkan dalam rumus itu, ya, kemudian Anda menghitung. Oke, nah itu saya rasa apa namanya bisa dilatih sendiri. Tapi saya mengajak di kuliah ini perspektif lain yang mungkin lebih bermanfaat ya. Ya, karena apa? Karena kita akan memperluas konsep deret Fourier itu menjadi deret Fourier yang umum. Termasuk ini tadi bahwa vektor A yang ditulis sebagai apa namanya jumlahan dari diuraikan atas vektor I, J dan K tadi ya, dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor I, J dan K, AXI ditambah AYJ ditambah AZK, itu sesungguhnya juga merupakan deret Fourier dalam sudut pandang semacam ini. Jadi kemunculan deret Fourier kemudian bergantung pada ruang atau fungsi-fungsi yang kita. Ya, saya akan ngepek ya karena saya tidak hafal ya. Tapi prinsipnya memang seperti tadi ya. Jadi yang pertama gini, jadi kalau saya bicara L kuadrat ya, fungsi itu kita definisikan, fungsi-fungsi itu kita definisikan pada interval antara min 1 sampai dengan 1. Ya. Tentu yang tadi minus P sampai dengan P bisa juga dengan ini bisa dimanipulasi sehingga kita ini juga mencakup tadi. Interval ini bisa diganti dengan minus P sampai dengan P ya. Oke. Nah, ini adalah himpunan yang beranggotakan semua fungsi yang fungsi real yang square integrable ya. Jadi jika ya f anggota L kuadrat minus 1 sampai dengan 1, jika dan hanya jika ya integral 0 sampai min 1 sampai dengan 1 fx kuadrat dx itu kurang dari infinite, square integrable. Nah, di dalam ruang Hilbert ini ya kita definisikan produk skalar. Produk skalarnya adalah ini. Jadi kalau ada apa namanya f dan g anggota L kuadrat min 1 ya, maka apa namanya produk skalar antara f dan g kita tulis f dot g ya. Kalau Anda juga suka apa notasi ini f g begitu. Nah, ini sama dengan integral dari min 1 sampai dengan 1 fx dikalikan gx dx gitu ya. Ini hasil garis skalarnya. Nah, di dalam ruang ini ya, fungsi-fungsi yang ada dalam ruang ini atau di dalam ruang ini kita menemukan sebuah himpunan yang apa namanya ortonormal dan maksimal ya, dalam pengertian bahwa itu merupakan basis di dalam L kuadrat min 1 1. Oke. Nah, saya akan berikan basis apa itu sebagai alfa apa namanya 0
alfa 1, alfa 2, dan seterusnya. Ya, ini satu fungsi yang tadi, di mana ya alfa n itu kita definisikan sebagai akar dari alfa nx, fungsi tadi kita definisikan sebagai akar 2n plus 1 dibagi dengan n, ya, 2 dibagi dengan 2 dikalikan dengan pn x. Apa itu pn x? Pn x adalah polinom Legendre. Ya, di sini apa namanya, pn x itu adalah polinom Legendre, ya, nomor n. Ya, ini bisa dicek ya. Nah, itu kalau ingin tahu bentuknya, ini dipilih dari sini. Pnx itu sama dengan apa namanya, seper ya 2 pangkat n dibagi dengan n faktorial gitu ya. Lalu turunan ini di x pangkat n, ini n gitu ya. Yang diturunkan adalah ini, x ya, kuadrat min 1. Oke. Ini pangkat n. Ya. Jadi ini polinom Legendre. Nah, apa namanya, bisa ditunjukkan dari sini ya, bahwa lambda n dot lambda n aksen, atau ini lambda n aksen itu sama dengan delta n aksen. Sehingga kemudian apa namanya, semua fungsi anggota ruang vektor ini, anggota ruang Hilbert itu, yakni himpunan, yakni fungsi-fungsi yang square integrable di dalam wilayah itu dari -1 sampai dengan 1. Jadi ini ya, sifatnya seperti itu. Maka bisa dituliskan sebagai deret Fourier. Jadi fx itu ternyata bisa dituliskan sebagai sigma n ya, dari 0 sampai dengan infinite ya. Sigma n dari apa namanya, 0 sampai dengan infinite. Ya, produk skalar antara lambda n dengan apa namanya f gitu. Ya. Dikalikan dengan lambda n x. Ya. Oke, dimana tentu saja lambda n ya, dot f itu sama dengan integral min 1 sampai dengan 1 ya, lambda ini tadi ya. Jadi akar ya 2n plus 1 per 2 dikalikan pnx dikalikan fx dx. Ya, jadi ini koefisien kombinasi linearnya. Oke, good. Nah, lambda nx ini tadi. Jadi kalau ditulis panjang, misalnya ini sama dengan apa, sigma n dari 0 sampai dengan 3 lambda n ya, f ya, produk ini dikalikan dengan apa, akar ya 2n plus 1 per 2 dikalikan pnx. Nah, kalau deret Fourier yang awal tadi, fungsi itu dinyatakan dengan fungsi-fungsi sinus dan kosinus. Nah, di dalam deret Fourier yang ini itu fungsi-fungsi fx itu dinyatakan sebagai apa, di dalam polinom Legendre. Ya, jadi ini juga deret Fourier. Jadi deret Fourier itu bukan hanya dinyatakan dengan sinus kosinus atau yang kompleks tadi, tapi bisa juga dengan menggunakan polinom Legendre. Caranya mendapatkan sama. Jadi koefisien kombinasi linearnya diperoleh dengan dot produk hasil kali skalar antara basis vektor-vektor fungsi-fungsi basis dengan fungsi-fungsi yang akan ditulis sebagai kombinasi linear tadi. Itu yang pertama. Jadi kita lihat ya, polinom Legendre juga bisa berperan sebagai apa namanya, himpunan sebagai vektor-vektor atau fungsi-fungsi yang ortonormal. Asalkan tadi dinormalisasi, ini tadi ada apa namanya, faktor normalisasi bagi polinom Legendre itu. Oke, jadi ini deret Fourier yang berikutnya yang lebih umum daripada yang ya, tadi ya, dan ini mestinya jarang diberikan ya. Oke, itu yang aneh yang pertama. Ya. Jadi deret Fourier selain yang biasa diberikan, yang pertama. Ya. Jadi sebenarnya ini yang kedua, karena yang pertama yang pertama tadi adalah vektor ini tadi. Jadi vektor ini tadi. Ini adalah deret Fourier yang pertama tadi. Ya, i dot a gitu ya. Dikalikan i ditambah j dot a gitu ya, dikalikan j ditambah k dot a dikalikan k. Ya, ini adalah deret Fourier yang aneh ya, yang selain yang tidak biasa dibicarakan di kuliah ya.
biasanya itu yang pertama, yang kedua ini tadi. Yang pertama dengan menggunakan vektor I, J, dan K sebagai penulisan deret Fourier. Vektor-vektor yang ada dalam ruang biasa itu dituliskan sebagai deret Fourier dengan dinyatakan dengan I, J, dan K. Ya. Itu yang aneh yang pertama, yang artinya deret Fourier yang belum disadari. Nah, ini yang kedua. Tapi sebenarnya ini bukan satu-satunya deret Fourier yang bisa dituliskan di L kuadrat min 1, 1. Oke, artinya di dalam ruang ini masih ada bisa ditemukan himpunan ortonormal yang lain. Cukup jelasnya, bisa ditemukan himpunan ortonormal yang lain di sini. Ya. Oke, berikutnya. Ini yang saya tulis saja yang pertama, nggak apa ya. Oke, yang kedua. Jadi kita ditulis saja yang pertama. Deret Fourier umum yang pertama. Ini yang ketiga. Jadi kita bicara L kuadrat, ya, minus infinite, ya, ini bisa tulisnya ya, minus infinite sampai dengan infinite, antara minus infinite sampai infinite. Jadi himpunan yang beranggotakan semua fungsi yang square integrable, fungsi real yang square integrable di wilayah ini. Jadi ini himpunan yang beranggotakan semua fungsi yang ini integral minus infinite sampai infinite fx kuadrat dx itu kurang dari infinite. Ya, jadi himpunan yang beranggotakan semua fungsi yang bernilai real, ya, terdefinisi atau domainnya adalah dari minus infinite sampai infinite dan memenuhi syarat ini, itu. Oke. Nah, kemudian di situ ada hasil kali skalar sama, jadi f, ya. Jadi kalau ada f, g itu anggota L kuadrat minus infinite, infinite, ya, maka dot produk antara f dan g atau itu saja ini juga boleh, f dot g sama dengan integral minus infinite sampai infinite fx gx dx gitu. Oke, ini hasil kali skalarnya. Nah, di sana ada salah satu himpunan ortonormal yang maksimal adalah himpunan ini H1 H2 itu. Oke, H-nya mulai dari H0 ya, H0 H1 H2 dan seterusnya. Oke. Nah, Hn x itu tidak lain adalah ini seper, ya, 2 pangkat n dikalikan n faktorial dikalikan dengan akar pi, ya, pangkat setengah, lalu dikalikan e pangkat minus x kuadrat per 2, nah dikalikan dengan Hn x. Oke. Di mana Hn x itu adalah polinom Hermite, ya. Kalau dituliskan itu ada rumusnya, ya. Ini sama dengan min 1 pangkat n, ya, lalu e pangkat x kuadrat, ya, x kuadrat itu, lalu turunan, ya, d per dx ini pangkat n, ya, yang diturunkan adalah e pangkat minus x kuadrat, ya, x pangkat minus e pangkat minus x dikuadratkan, itu yang diturunkan. Ini untuk n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sementara H0 x itu sama dengan 1. Oke, ini juga sama, ya. Jadi nanti bisa ditunjukkan bahwa hasil kali skalar antara H1 Hn dengan Hn aksen, ya, fungsi-fungsi tadi, ya, ini sama dengan Hn dot Hn aksen dihitung dengan cara ini, ya. Jadi ini ganti Hn, ini ganti dengan Hn aksen, ya, itu akan sama dengan delta n aksen. Ini juga ortonormal, ya, himpunan yang ortonormal dan juga lengkap. Artinya sembarang fungsi, ya, untuk setiap fungsi f anggota L kuadrat, ya, minus infinite sampai dengan infinite, ya, itu bisa dituliskan sebagai ini, fx itu bisa dituliskan sebagai sigma n dari 0 sampai dengan infinite, oke, dot produk antara Hn dengan f lalu dikalikan dengan Hn x gitu.
Oke, ini kalau ditulis ya ini sama saja menuliskan dari sigma n dari 0 sampai dengan infinite. Oke, dot produk antara Hn dengan F ya dihitung ya. Hitungnya gimana ya ini tadi, jadi ini dihitung dengan cara apa? Hn dot F itu tidak lain adalah integral dari minus ini sampai infinite Hnx dikalikan Fx dx, di mana Hnx diberikan oleh ini ya, dimasukkan sini, F-nya yang diberikan tadi, hitung. Nah ini isinya sama dengan seper akar ya 2 pangkat n lalu dikalikan dengan n faktorial dikalikan dengan akar pi gitu ya, pangkat setengah dikalikan e pangkat minus x kuadrat per 2 dikalikan nah. Oke, jadi sembarang fungsi dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini ya, dinyatakan ini Dirichlet Fourier pada basis ini Hermite ya, sebagai polinom Hermite tadi ya. Oke, jadi ternyata polinom Hermite juga terkait dengan himpunan ortonormal yang bisa digunakan untuk menuliskan sembarang fungsi anggota ruang Hilbert ini sebagai kombinasi linear sebagai Dirichlet Fourier. Yang keempat ya itu ya, jadi kita bicara ruang Hilbert ya. Oke, ini 0 infinite. Ruang Hilbert yang beranggotakan semua fungsi real yang square integrable pada wilayah ini dari 0 sampai dengan infinite ya. Jadi ini kalau didefinisikan f itu anggota itu jika ini integral 0 sampai dengan infinite dari fx dikuadratkan dx itu kurang dari infinite. Jadi kalau kita punya suatu fungsi dikuadratkan lalu diintegralkan dari 0 sampai infinite itu ternyata finite, maka fungsi itu anggota himpunan atau ruang ini, ruang Hilbert ini. Nah di situ produk scalarnya sama ya, jadi produk scalar antara ya, jika f dan g itu anggota L kuadrat 0, infinite ya, maka produk scalar antara f dan g ditulis seperti ini juga, atau f dot g ya itu sama dengan integral dari 0 sampai infinite fx gx dx gitu ya, sama seperti tadi ya, hasil kali skalarnya diberikan seperti itu. Nah dalam ini kita bisa menemukan fungsi-fungsi ini L n ya, ini dari 0 ya, L0, L1, L2, L3 dan seterusnya ya. Dimana Ln itu x itu sama dengan e pangkat minus x per 2 dikalikan Lnx, dimana Lnx nya adalah polinom Laguerre. Bacanya apa nih? Laguerre ya, Laguerre gitu ya mungkin ya. Ya ini orang Prancis yang bisa baca ya. Dimana L0x ya itu sama dengan 1, lalu Lnx ya itu diperoleh dari ini e pangkat x per n faktorial dikalikan turunan d pangkat n per dx pangkat n dari xn ya e pangkat minus x ya. Ini polinom Laguerre-nya. Nah di situ juga berlaku tentu saja nanti dot produk antara Ln dengan Ln aksen yang tidak lain adalah integral dari 0 sampai infinite ya, L0x dan Lnx dikalikan Ln aksen x dx. Nah ini kalau dihitung dimasukkan ya, ini juga sama dengan delta n aksen gitu. Nah sehingga kemudian ya fungsi f ya anggota L kuadrat 0, infinite gitu ya, ini akan bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari L0, L1, L2, L3 dan seterusnya. Jadi kalau dituliskan sama dengan sigma n dari 0 sampai dengan infinite ya, dot produk antara Ln dengan f ya dikalikan dengan Lnx. Nah kalau ditulis dalam bentuk panjang ya sini sama dengan sigma n dari 0 sampai dengan infinite ya Lnf dikalikan ya tadi nah ini tadi ya, jadi e pangkat minus x per 2 ya
dikalikan dengan ln x, gitu. Jadi di mana ini diperoleh dari apa, ln ya, f itu sama dengan integral 0 sampai dengan infinite ln x fx dx ya. Jadi tinggal masukkan aja ln-nya ini tadi ya. Oke, kalau misalnya ditulis ya eksplisit 0 sampai infinite apa itu e pangkat minus x per 2 dikalikan ln x dia, lalu dikalikan dengan fx dx. Ini eksplisitnya ya. Ini deret Fourier di L kuadrat 0, ini contoh deret Fourier di L kuadrat 0 infinite. Kenapa? Karena kita mengambil satu contoh himpunan ortonormal maksimal. Setiap kita menemukan himpunan ortonormal yang maksimal di ruang itu menjadi deret Fourier tersendiri. Oke. Nah, ini deret Fourier yang kita gunakan untuk kasus ini dengan menggunakan polinom Lacher gitu ya. Nah, polinom Lacher misalnya yang sangat penting dalam pembahasan misalnya mekanik kuantum atau hidrogen misalnya ya. Nah, yang terakhir nih ya, terakhir. Yang bawah saya hapus. Nah, yang terakhir agak unik ya. Begini. Jadi kita akan bicara, kalau tadi kan satu dimensi ya, dari fungsi-fungsi yang didefinisikan pada interval ya, mulai dari min 1 sampai 1, minus pi sampai dengan pi ya, kemudian minus infinite sampai infinite, lalu 0 sampai infinite. Nah, ini saya akan bicara fungsi-fungsi yang didefinisikan pada S kuadrat. Apa itu S kuadrat? Ya, S kuadrat adalah himpunan semua x, z, z ya di R pangkat 3 di ruang 3 dimensi itu sedemikian rupa sehingga x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat itu sama dengan 1 gitu. Jadi ini himpunan titik-titik yang ada pada permukaan bola berjari-jari satu satuan gitu ya. Nah, karena itu kemudian kita menggunakan koordinat bola. Karena R-nya sama dengan 1, maka yang bebas adalah theta dan phi. Jadi R-nya sama dengan 1, maka yang bebas adalah theta dan phi gitu. Oke, saya akan sebut sebagai L kuadrat S kuadrat. Himpunan semua fungsi kompleks, ini saya ya, himpunan semua fungsi kompleks f dari S kuadrat menuju ke C gitu ya. Yang square integrable ya, yang square integrable maksudnya begini ya, integral 0 sampai dengan pi, 0 sampai dengan 2pi ya, dari psi theta, phi gitu ya, kuadrat ya, R-nya 1 ya, jadi ini sinus theta ya, d theta d phi ya, itu kurang dari infinite. Jadi ini ya, himpunan yang beranggotakan semua fungsi kompleks yang square integrable. Maka di sini saya pakai nilai modulus ini karena kita bicara f itu sebagai fungsi kompleks. Oh, ini f ya. Ya, kompleks. Oke. Nah, di sini juga ada produk scalar antara fungsi f dan g misalnya ya. Itu adalah integral ya, 0 sampai dengan pi, 0 sampai dengan 2pi gitu ya. Ini f theta, phi. Ingat kalau kompleks harus ada konjugat kompleks di situ. Lalu sini g theta ya, phi. Ya. Di sini elemen volume tadi ya, sinus theta d theta d phi. R-nya kan sudah diset sama dengan 1 ya, jadi tidak muncul di sini. Ya. Itu hasil kali skalarnya ya, hasil kali skalarnya. Nah, di apa namanya, sembarang fungsi psi anggota L kuadrat S kuadrat itu bisa dituliskan sebagai fungsi ini ya. Ini psi itu bisa ditulis sebagai theta, phi itu bisa ditulis sebagai sigma ya, L dari 1 sampai dari 0 sampai dengan infinite, lalu sigma m dari minus L sampai dengan L ya, ini dari L sampai dengan minus L, dari minus L sampai dengan L ya. Nah, ini adalah L M L dikalikan dengan Z M L theta, phi. Nah, di mana Z L M adalah spherical harmonics ya. Jadi Z apa
ML theta, B itu adalah spherical harmonics. Ini sabar ya, ini saya tuliskan satu persatu. Min 1 pangkat M, agak panjang ya, dibagi dengan dua dua apa ini? 2L ya, 2L dikalikan L faktorial, lalu dikalikan dengan akar, ya, agak panjang ya. 2L plus 1 dibagi dengan 4pi ya. Lalu dikalikan dengan L minus M faktorial dibagi dengan L plus M faktorial ya. Dikalikan dengan sinus pangkat M theta ya. Lalu dikalikan dengan D per D theta ya, ini pangkat L plus M ya, tentu saja yang di bawah bukan D theta ya, D per ini yang diturunkan adalah sinus ya, sinus theta, ini pangkat 2L ya, ini D cosinus theta, D cosinus theta ya, pangkat L plus, jadi semua ini mestinya ya pangkat L plus M sesuai dengan yang di sini. Lalu E pangkat I M V. Oke. Jadi ini spherical harmonics ya, fungsi-fungsi spherical harmonics. Jadi indeksnya ya L itu dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sementara M itu dari minus L ya, minus L plus 1 dan seterusnya nanti sampai dengan L min 1 sampai dengan L gitu. Nah, berlaku gini, Z M L ya, ini sudah himpunan ortonormal. Jadi himpunan yang beranggotakan semua fungsi Z ini itu ortonormal ya. Jadi dot product ya antara ZML dan ZM aksen L aksen itu sama dengan delta M aksen delta L aksen itu. Nah, jika nanti semua fungsi bisa dituliskan seperti ini. Nah, tentu saja alpha ML ya itu sama dengan dot product antara ZML dengan fungsi C yang dihitung. Nah, jadi ini dari sini ya sama. Jadi dot product antara jadi kalau ini dituliskan ini akan sama dengan sigma L dari 0 sampai dengan infinite, sigma M dari minus L sampai dengan L gitu ya. Dot product antara Z ML dengan C dikalikan dengan Z ML theta, P ya. Jadi kalau kita meninjau permukaan bola ya, dan kita harus bekerja dengan fungsi yang ada di sana, maka setiap fungsi yang ada di permukaan bola itu, yang domainnya ada di permukaan bola itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari spherical harmonics. Tapi sekali lagi ini bukan satu-satunya fungsi yang ortonormal di L kuadrat S kuadrat. Jadi masih ada yang lain. Jadi masih ada deret Fourier yang lain yang bisa dikonstruksi dari itu tadi. Bukan hanya ini gitu. Nah, ini deret Fourier juga ya. Ingat ya, ini deret Fourier juga. Nah, saya rasa itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terkait yang tadi Pak Rosi, koefisien A0 tadi yang integralnya dari min B sampai B itu konstantanya konstantanya itu seper P atau seper 2 P ya Pak? Seper P tadi saya lihat di beberapa tempat itu seper P. Seper P. Ya. Oh iya. Kemudian apakah dari sini dari Fourier itu tidak selalu terkait dengan fungsi yang periodik? Akhirnya begini ya, jadi akhirnya secara umum karena kita melihatnya dari dot product tadi ya tidak selalu terkait dengan fungsi yang periodik begitu ya, kecuali untuk atau periodenya infinite gitu ya. Jadi periodenya infinite gitu ya, jadi dari minus infinite sampai infinite ya, bisa saja seperti itu ya. Jadi semua fungsi, karena anggota L kuadrat ini tidak semuanya merupakan fungsi yang kontinu, jadi bisa juga fungsi yang perilakunya agak aneh, dan di situ ya tidak semua fungsi di situ Riemann integrable
Jadi fungsi yang tidak Riemann integrable ada di situ, tetapi fungsi itu Lebesgue integrable. Jadi tapi yang kita biasa pelajari, kita biasa temukan ya biasanya fungsi-fungsi yang Riemann integrable. Jadi nggak ada persoalan dengan fungsi-fungsi yang lain. Ya, jadi ya akhirnya tidak pernyataan periodik itu apa gitu. Jadi pernyataan periodik itu apa gitu. Sebagai contoh misalnya gejala alam ini kadang orang mengatakan tidak periodik, tapi begitu kita tarik ke rentang waktu tertentu akhirnya juga kita melihatnya sebagai periodik gitu ya. Jadi tidak harus periodik ya, karena tadi yang kita tinjau di pertama ya sinus kosinus tadi itu memang fungsi-fungsi yang didefinisikan pada interval 0 sampai dengan P. Lalu memang itu bisa diperluas ya sebagai fungsi-fungsi yang periodik ya dengan periode P gitu, seperti itu. Ya, tapi kalau kemudian kita hanya melihat dia sebagai fungsi pada interval 0 sampai dengan P, ya ternyata kita bisa memperluasnya untuk tadi dari -1 sampai dengan 1 itu sama, yaitu kemudian 0 sampai dengan sampai infinite gitu ya, dari minus infinite sampai infinite, bahkan di sembarang domain itu bisa dilakukan. Kalau yang tadi Pak, yang vektor A bisa diekspresikan menjadi I dot A, I, J dot A, J dan seterusnya, itu apakah ada aspek periodisitasnya? Yo, enggak. Aspek periodisitas. Enggak, karena periodisitas itu kan ketika kita membaca nilai fungsi itu yang nilainya itu kembali muncul setelah titik tertentu kan gitu. Ya, jadi misalnya periodenya P itu misalnya. Nah, kita lihat antara 0 sampai dengan P tidak masalah ya. Lalu kemudian ternyata ketika kita melewati P gitu ya, itu nilai setelah P itu sama dengan nilai ya setelah 0 itu kan gitu. Ya, atau P itu nilai P itu sama dengan nilai pas titik 0 ya. Lalu sama seperti itu. Lalu ya dan seterusnya, itu kalau orang menyebut periodisitas kan seperti itu. Nanti kalau deret yang tadi A sama dengan I dot A ya, I ditambah J dot A J ditambah K dot A K, ya itu tentu tidak ada periodisitas ya, karena kita A itu sendiri kita pandang bukan fungsi ya, bukan fungsi gitu ya, tapi itu vektor gitu. Jadi bahkan nanti orang tidak lagi melihat fungsinya. Kalau sudah seperti ini tidak lagi melihat fungsinya, karena kemudian anggota ruang vektor itu tidak harus fungsi. Anggota ruang Hilbert itu bisa saja barisan gitu, bisa saja barisan ya. Kalau barisan juga tidak kenal dengan periodisitas gitu ya. Jadi akhirnya deret Fourier ini dibawa ke suatu himpunan yang tidak harus fungsi. Oke, yang jelas di sana kita menemukan ada hasil kali skalar, lalu kita menemukan himpunan ortonormal yang maksimal ya, yang membuat setiap vektor di dalam ruang vektor itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear atau deret Fourier yang kita bicarakan tadi ya. Jadi deret Fourier akhirnya tidak harus menyangkut fungsi, meskipun apa yang kita bicarakan ini masih menyangkut fungsi ya, karena kita bicara ruang L kuadrat ya, maka itu fungsi. Tapi ruang L kuadrat itu kan hanya sebenarnya sebagai contoh eksplisit dari ruang Hilbert. Ruang Hilbert yang lain tidak harus berupa fungsi-fungsi itu ya, bahkan ada ruang Hilbert abstrak gitu ya. Oke. Iya. Jadi pengertian deret Fourier itu sudah tidak lagi terbatas tentang periodik atau tidak, tentang periodiknya ya Pak. Ya, bisa tidak hanya periodisitas itu tidak hanya kemudian ditinggalkan, tapi juga bahwa itu untuk fungsi itu juga ditinggalkan, karena ternyata deret Fourier juga tidak hanya untuk fungsi. Ketika melihat tadi struktur deret tadi kan ternyata bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari fungsi-fungsi yang ortonormal gitu, di mana koefisiennya itu diperoleh sebagai hasil kali skalar antara fungsi-fungsi tadi dengan fungsi yang dideretkan gitu ya, karena kita melihatnya dari sisi itu
sehingga kemudian kita bisa melihat yang lain ya seperti itu. Dan toh kalau kita masih membatasi diri pada fungsi, toh ya beberapa fungsi tadi saya tunjukkan ya anggota domain yang berbeda itu juga bisa dituliskan sebagai deret dengan basis yang berbeda. Ada polinom Legendre, ada polinom Hermite, ada polinom Lacher, dan yang terakhir apa namanya spherical harmonics gitu. Oh iya Pak, sudah Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosid. Pak, izin bertanya. Waktu saya belajar deret Fourier ini, itu kan tadi Bapak sempat bilang di awal itu bisa periode atau sudut ya Pak ya. Kalau misalkan sudah sudut, berarti dia tidak pakai periode, itu pun sebaliknya. Nah, itu sama aja dengan kalau memakai L ya Pak ya. Soalnya ya. Jadi P di situ sama dengan L ya. Jadi P di situ sama dengan L. Ya. Ya, oke. Jadi tidak berbeda. Hanya orang menggunakan notasi yang lain, P gitu ya. Oke. Jadi P periode itu bukan maksudnya waktu kan? Oh, bukan. Jadi periode itu bahwa fungsi itu kembali ke nilai semula itu setelah P itu. Jelas ya? Jadi seperti fungsi sinus, kosinus itu kan juga periodik ya. Ya, kosinus misalnya dari sinus ya, dari 0 kemudian apa namanya 1 terus turun lagi ya, nanti -1 kembali 0. Itu setelah 2pi. Nah, setelah 2pi nanti bentuk grafiknya juga akan sama dengan antara 0 sampai dengan 2pi gitu. Itu namanya periodik gitu. Seperti itu yang dimaksudkan. Nah, kan tidak harus sudut. Jadi bisa juga panjang ya, L misalnya. Nah, di sini P itu sama dengan panjang itu. Tapi juga bisa waktu. Tentu saja juga bisa waktu. Jadi misalnya fungsi yang bergantung pada T waktu misalnya ya, dan itu periodik misalnya, itu juga termasuk di dalam hal ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak. J. Mau tanya ini, saya perhatikan ada beberapa ruang yang misalnya L kuadrat 0P, lalu L kuadrat min Taingga itu kan ada di apa ya, kayak subhimpunannya gitu Pak. Saya mungkin kurang tidak tepat, tapi artinya fungsi itu square integrable di interval yang sama gitu Pak. Kalau misalnya 0 sampai Taingga, maka dia pasti 0 sampai P gitu ya Pak? Oh, berbeda. Jadi munculnya kalau tadi apa namanya intervalnya itu apa tadi tertutup ya, maka sebenarnya syarat square integrable itu tidak perlu ada di situ ya. Jadi kalau apa namanya intervalnya tertutup karena tidak ada apa namanya masalah ya terkait dengan boundedness. Tapi kalau apa namanya intervalnya dari ada tak terhingganya, baik minus tak terhingga sampai dengan tak terhingga atau dari 0 sampai dengan tak terhingga, maka syarat ini juga harus diperlukan gitu ya. Jadi kalau apa namanya intervalnya itu kompak, dia tertutup dan bounded finite itu, maka apa namanya syarat ini tidak harus ada di situ ya. Tapi Pak yang ditunjuk tadi nggak kena kamera Pak. Kenapa? Yang ditunjuk Pak. Oh gitu. Ya maksudnya gini. Jadi kan syarat square integrable ini kan. Nah persoalannya adalah perilaku fungsi kuadrat ini di infinite gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ini intervalnya adalah dari 0 sampai dari tadi minus pi sampai dengan pi tertutup gitu. Maka syarat square integrable itu tidak diperlukan. Oke. Tapi kalau apa namanya intervalnya terbuka dari 0 sampai dengan P misalnya, itu pun juga harus ada masalah di situ karena watak fungsi di sekitar 0 dan sekitar P sudah 0 dan mendekati 0 dari kanan dan mendekati P dari kiri, itu seperti apa ya, tidak finite ya. Nah di situ syaratnya diperlukan ya. Syarat square integrable itu muncul kalau apa namanya fungsi-fungsi itu
apa ya? Jadi domain yang kita bicarakan itu mudahnya begitu ya, itu kompak gitu, itu nggak diperlukan. Tapi kalau domainnya itu tidak kompak, nah itu baru ada syarat square integrability. Oke. Ini Pak, sebenarnya saya perhatikan itu kan misalnya dia ada di interval yang sama gitu Pak. Ya. Intervalnya bertumpuk gitu ya Pak. Maksudnya gimana? Tapi misalnya tadi min P sama P, lalu min tangga sama tangga itu kan intervalnya. Oh, saya masuk ya, saya tahu ya. Nah, lalu apakah berarti kita bisa mengekspansikan dengan kota dia min tangga itu dengan deret Hermit, dengan ini apa polinom Hermit. Oke, ya. Tangga itu dengan ya, kalau interval yang kita bicarakan itu terbuka, sama-sama terbuka, misalnya minus P ya, atau minus 1 sampai dengan 1 misalnya begitu ya, terbuka. Kemudian coba kita hubungkan dengan L kuadrat di minus infinite sampai dengan infinite, gitu ya maksudnya ya. Ya. Nah, bisa juga karena kita tahu bahwa kita bisa mendapatkan suatu diffeomorphisma ya, diffeomorphisma dari minus P sampai dengan P ya ke minus infinite sampai infinite ya, dengan bantuan diffeomorphisma itu kita bisa menghubungkan fungsi-fungsi yang ada di L kuadrat min 1 tapi intervalnya terbuka ya, awas ya, intervalnya harus terbuka ya, menuju ke L kuadrat minus infinite ke infinite gitu, bisa juga seperti itu. Jadi bukan sebagai bukan sebagai subhimpunan gitu ya. Jadi itu sebagai sama-sama ruang yang kita bisa menghubungkan satu-satu antara anggota-anggotanya. Cukup jelas ya saya? Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya Bayu mau bertanya mengenai identitas Parseval Pak. Apakah square integrable ini adalah perumuman dari identitas Parseval gitu Pak? Good. Kalau Parseval itu kan sebentar ya. Ini. Yang disebut Parseval itu identitas itu kalau kita sepakati sebuah basis tadi ya, sebenarnya saya hapus dulu ya sebentar. Oke, kalau saya punya suatu fungsi f gitu. Nah, fungsi f itu bisa dituliskan sebagai katakanlah sigma. Saya pakai ini ya, di kasus ini tadi kita punya ini ya, L1, L0, L1, L2, L-nya terkait dengan polinom Lacher tadi ya. Nah, ini Ln f dikalikan dengan En gitu. Nah, yang maksud dengan identitas Parseval itu bahwa panjang f gitu ya, nah ini kan diperoleh dengan jalan apa? Ini diperoleh dengan jalan kalau dibuatkan aja lah, ini sama dengan dot produk antara f dengan f gitu ya. Nah, ini dimasukkan saja, jadi sama dengan produk ya, sigma ya, itu ln f gitu ya, dikalikan ln ya, lalu dikalikan dengan sigma n aksen n ya, ini ln aksen f dikalikan ln gitu. Oke, nah ini sigmanya keluar, sigma n, n aksen gitu. Lalu ininya bilangan juga keluar, jadi ln f gitu. Nah, kebetulan di sini fungsinya fungsi fungsi real ya. Maka oke lah, kalau dikasih asli juga nggak apa-apa, keluar dari kiri, kemudian ini keluar dari kanan ya, sama di ln aksen dikalikan dengan f gitu ya. Nah, kemudian ini ada produk scalar antara ln dengan ln aksen gitu ya. Oke. Nah, jadi panjang vektor f kuadrat
ya itu sama dengan, nah ini delta, jadi ini sama dengan delta n aksen ya, karena tadi himpunan ortonormal ya, ini sama dengan aksen, sehingga kita dapatkan ini sigma. Kalau ini delta n aksen sebelah kanan, ini tinggal n, maka ini akan dapatkan l n f asterisk dikalikan dengan ln gitu ya, f gitu ya. Ini bisa ditulis sebagai sigma n gitu, dari 0 sampai infinite, oke. Jadi ln f kuadrat. Jadi ini identitas Parseval, oke. Kita ungkapkan pada basis ini gitu. Oke. Nah, otomatis yang namanya norma, kalau f itu anggota ruang Hilbert itu pasti normanya finite gitu. Pasti normanya finite. Ya, jadi yang dimaksud dengan identitas Parseval itu seperti itu. Oke, nah kalau kemudian kita tuliskan integral 0 sampai dengan infinite dari misalnya begini ya, x kuadrat dx. Nah ini sebenarnya kan definisi dari norm f itu ya, definisi dari norm f dikuadratkan ya, ini definisinya seperti itu. Nah tentu ini kalau ini harus, tadi sudah dikatakan bahwa kalau f itu anggota L kuadrat itu otomatis ini kurang dari infinite gitu. Ya, jadi mungkin beda ya, bahwa identitas Parseval itu besarnya atau panjangnya kuadrat atau apa ya, sama saja kuadrat panjang vektor itu, panjang fungsi itu sama dengan jumlahan kuadrat jumlahan dari komponen-komponennya gitu. Itunya begitu. Ya. Atau kalau di vektor biasa itu kan panjang vektor A dikuadratkan itu sama dengan jumlahan sigma i dari 1 sampai dengan 3 dari AI kuadrat gitu. Ini Parseval. Tapi kalau ini syarat keanggotaan. Ya, syarat keanggotaan. Jadi panjang vektor jadi sebenarnya sebelum f itu masuk ke ruang itu belum boleh dikatakan sebagai norm. Ya, gitu ya. Sehingga kemudian ini belum dibolehkan. Tapi kemudian setelah f itu masuk ke dalam ruang itu karena memenuhi syarat, maka orang bisa bicara norm itu, dan normnya finite. Gitu. Jadi itu kira-kira. Jadi bukan Parseval. Jadi syarat itu square integral itu bukan Parseval ya, tapi itu syarat untuk menjadi anggota ruang Hilbert itu. Nah kalau sudah kita peroleh bahwa itu anggota ruang Hilbert, maka dengan basis apapun akan berlaku ini tadi, identitas Parseval, bahwa kuadrat panjang vektor itu sama dengan jumlahan kuadrat nilai mutlak komponen-komponennya relatif terhadap suatu basis. Setiap basis yang ada tanpa kecuali, tidak hanya basis yang tadi, yang spesial tadi, tapi semua basis gitu. Ya, gitu Pak Dirgantara. Terima kasih Pak. Sama-sama sih. Mari Kang Ali. Apa kaitannya antara direct Fourier dengan transformasi Fourier? Ya. Apa hubungannya direct Fourier dengan transformasi Fourier? Baik-baik saja. Ya, gini. Jadi kita lihat di sini ya, apa yang kita bicarakan, deret yang kita basis atau himpunan ortonormal yang kita bicarakan, entah itu sinus kosinus tadi, atau polinom Legendre atau polinom Hermite, Alaher dan sebagainya, itu sifatnya countable. Ya, kita bisa menuliskan, kita beri indeks diskret itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau bahkan 0, 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3 dan seterusnya, diskret itu. Ya, kita dapatkan deret Fourier. Nah, kalau nanti setelah ini nanti sesi terakhir kita akan bicara transformasi Fourier. Dan kita akan tunjukkan bahwa transformasi Fourier itu sebenarnya juga merupakan deret Fourier. Hanya tadi basisnya tadi, himpunan ortonormal yang maksimal tadi itu berbeda. Ya, tidak lagi diskret, tidak lagi bisa diberi indeks bilangan bulat atau bilangan asli atau bilangan cacah,
tetapi harus diberi indeks bilangan real, continue gitu. Oke, nah baru kemudian orang bisa, dan konsep hasil orto normalnya ini bukan menggunakan delta Kronecker, tetapi menggunakan delta Dirac gitu. Ya, nanti akan kita bicarakan setelah pada sesi berikutnya. Itu bedanya kira-kira. Jadi kalau saya katakan ya sesungguhnya sama-sama kalau dilihat dari sudut pandang bahwa transformasi Fourier dan deret Fourier itu ya bagaimana menuliskan fungsi-fungsi yang dituliskan sebagai kombinasi linear dari himpunan-himpunan yang orto normal. Tapi bedanya ya yang satu diskrit, yang lain itu berindeks kontinu gitu. Gitu ya kira-kira.